Jika membahas tentang perkembangan Islam di kota Bandung, kebanyakan orang akan mengira Masjid Raya Bandung. Namun ini adalah masjid yang terletak di kawasan Sukajadi dan Cihampelas yang memiliki nilai sejarah. Selain arsitekturnya unik menggabungkan Eropa dan Jawa, penamaannya pun menggunakan akronim dari kalimat berbahasa Sunda. Bahkan sudah berusia 155 tahun yang sejauh ini tercatat sebagai yang tertua di kota Bandung. Sekitar 5 kilometer dari alun-alun kota Bandung, terdapat Masjid Cipaganti. Keunikan dari masjid yang selesai dibangun pada 1933 silam ini dirancang oleh C.P. Wol Sumaker, seorang arsitek Belanda yang juga merancang Gedung Merdeka, Gereja Katedral Bandung, dan banyak gedung monumental di Kota Kembang. Karenanya, masjid yang berada di kawasan Pasteur Sukajadi ini menjadi satu-satunya masjid bersejarah di Bandung yang tidak dibangun oleh warga pribumi. Menurut sejarah, di kawasan itu terdapat sebuah pabrik coklat milik orang Italia yang mempekerjakan warga lokal. Sehingga pemilik pabrik membangun masjid untuk para pekerjanya. Masjid Cipaganti memiliki bangunan utama yang masih terjaga keasliannya. Sementara bangunan sayap kiri dan kanan ditambahkan pada 1978 untuk menampung lebih banyak jemaah yang kini kapasitasnya mencapai 1.200 anggota jemaah dengan total luas mencapai 2.000 meter persegi. Dengan adanya tambahan bangunan sayap, maka bentuk masjid jadi memanjang dan baris pertama mencapai 100 orang. Sementara bagian dalam masjid baru selesai diperbarui pada 2017. Sejak dulu Masjid Cipaganti memiliki tradisi buka selama 24 jam selama bulan Ramadan. Selain kegiatan rutin sholat berjamaah, ada juga kajian-kajian yang dilakukan setiap hari. Namun di luar Ramadan, para tokoh Bandung atau yang disebut Inohong dalam bahasa Sunda, menempati masjid ini sebagai suatu tempat yang istimewa. Yang uniknya bahwa Inohong dulu di Bandung ini adalah Masjid Cipaganti sebagai tempat acara pernikahan. Nah, sehingga sampai saat ini dulu orang tuanya atau kakeknya menikah di sini di Masjid Cipaganti sehingga anak cucunya pun juga ikut akad nikah di sini. Secara bangunan, Masjid Cipaganti dipengaruhi oleh berbagai gaya arsitektur. Di antaranya atap masjidnya yang tanpa kubah merupakan ciri khas atap masjid Jawa. Selain itu dipengaruhi juga oleh gaya arsitektur Timur Tengah dan Belanda. Salah satu keunikan Masjid Cipaganti adalah tembok penghalang ini. Biasanya kalau mau masuk masjid itu nggak ada tembok penghalang kayak gini kan. Biasanya yang ada tembok kayak gini itu adanya di candi-candi. Ini membuktikan bahwa Masjid Cipaganti ini gaya arsitekturnya dipengaruhi oleh berbagai macam gaya arsitektur. Masjid bersejarah lain di kota Bandung adalah Masjid Mungsol Kanas. Masjid ini berada di Gang Mama Winata, Jalan Cihamplas, RT 02, RW 05, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Masjid Mungsol Kanas berdiri sejak 1869 silam dan merupakan masjid tertua di Kota Bandung. Tidak seperti kebanyakan nama masjid di Indonesia yang menggunakan bahasa Arab, nama masjid ini justru menggunakan akronim dari kalimat berbahasa Sunda. Mungsol Kanas merupakan singkatan dari Mangga Urang Ngaos Solawat ka Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti mari kita mengaji bersolawat ke Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid yang terletak di area permukiman padat penduduk ini, awalnya hanya rumah panggung dari bilik sebagai tempat orang-orang menimba ilmu agama. Saat ini Masjid Mungsol Kanas telah mengalami perubahan yang signifikan menjadi bangunan 2 lantai. Tidak ada sisa-sisa bangunan lama, sehingga masjid ini terlihat sangat kokoh dan modern. Dalam catatan pengurus DKM, masjid ini sudah 6 kali direnovasi, sampai yang paling besar itu pada 2009.
Bahkan nama Mungsol Kanas juga diusulkan untuk dirubah. Pernah dicoba untuk dirubah gitu, tapi justru yang mempertahankannya itu lebih banyak gitu. Jadi lebih kuat untuk tidak dirubah. Jadi untuk tetap menamakan masjid ini Masjid Mungsol Kanas gitu, karena pertama dari namanya itu emang antik ya, lain daripada yang lain. Tidak ada dua pun di dunia kecuali di sini gitu ya, Mungsol Kanas gitu. Emang mirip-mirip seperti Arab sih ya, Mungsol Kanas, tapi ternyata bukan. Meski bentuk bangunan telah berubah, Masjid Mungsol Kanas memiliki beberapa peninggalan yang masih ada hingga saat ini. Salah satunya yaitu sebuah Al-Quran yang ditulis tangan yang masih tersimpan dalam sebuah etalase kaca di lantai 2 masjid. Al-Quran tersebut ditulis oleh seorang ulama bernama Kiai Haji Abdul Rohim atau kerap dipanggil Mama Aden, pendiri Masjid Mungsol Kanas. Peninggalan lainnya yaitu sebuah batu hitam besar yang diukir dengan nama dan tahun pembangunan masjid yang diletakkan di depan pintu masuk. Selama bulan suci Ramadan terdapat sejumlah kegiatan di masjid, seperti pengajian anak-anak setiap sore, pesantren kilat, tadarusan, menyediakan takjil bersama dan juga sholat tarawih. Menurut dosen sejarah Universitas Pendidikan Indonesia Wildan Insan Fauzi, Masjid Cipaganti dan Mungsol Kanas selain memiliki keunikan arsitektur, lokasi kedua masjid yang berada di jantung wilayah permukiman orang-orang Eropa di kota Bandung juga merupakan sebuah bentuk perlawanan budaya. Karena pada saat itu, wilayah Bandung Utara dan Bandung Selatan yang dipisahkan oleh jalur kereta mengalami segregasi sosial atau pemisahan kelompok sosial yang didasarkan pada keragaman etnis, agama, dan ras. Dari jalur kereta api ke selatan itu pribumi kita, orang-orang kita lah ya, apakah dari Sunda, Jawa kan, akibat pembangunan kereta api kan muncul pasar baru, ada kampung Jawa ya kan, bahkan Surabaya itu kan nama-nama itu kan, dan lain-lain. Nah itu pribumi sampai ke daerah Pasawaran yang sekarang. Utara itu simbol barat gitu, simbol Belanda, perumahan mewah kan gitu ya. Orang bahkan mungkin yang tinggal di sana orang pribumi paling orang-orang Menak kan gitu ya. Jadi simbol barat, simbol kaya, selatan pribumi dengan keadaan ekonomi yang seperti itu. Nah, dengan seperti itu munculnya masjid itu menjadi penanda di sana ada penanda kami ada di sana gitu. Keberadaan dua masjid tersebut juga menjaga syiar Islam tetap menyala di wilayah yang saat itu masyarakat Muslim menjadi minoritas. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.